Langsung pakai masker tapi. Enggak lah, enggak. Tapi jangan parno juga. Artinya waspada itu penting. Ya. Waspada penting karena gue jujur deh, gue paling rasa kesel sama orang yang cuek. Cekrek jam 10 malam emailnya masuk, gue baru masih kerja loh sama Boy William. Jadi udah 5 hari itu gue nggak bisa kerja. Gue masih kerja sama Boy dan Boy sempat ngobrol sama gue dan tidak menggunakan apapun. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku bersama Kak Melani. Halo Loli ayang, thank you Mbak. Melani, gimana, apa kabar? Menurut lo gimana kabar gue? Dengan 2 makanan begini? Sehat. Sehat dong lo. Aduh. Sehat puji Tuhan, alhamdulillah Loli. Sempet kemarin tuh aku panik banget loh ngeliat Kak Iya. Melani di YouTube, di IG. Aku pertama tuh masih bertanya, Kak Melani sakit apa ya? Iya. Nggak, karena aku pikir kayaknya kayak sakit lambung atau sakit. Awalnya lambung. Kenapa aku sampai berapa hari di rumah dan aku nggak mikir bahwa aku tuh COVID? Itu juga kesalahan sih. Begitu kita ngerasa nggak enak badan, kita ngerasa badan kita tuh kayak demam lah, atau sakit tenggorokan, atau mual, diare, mual, batuk, Lebih jadi stres gitu tuh. Jangan dong. Nah, Itu soalnya, adalah it could be symptoms of COVID-19, tapi tidak selalu loh. Kalau aku tuh kemarin mual, terus mual, tapi nggak batuk sama sekali loh, nggak batuk, nggak sesak. Mau muntah apa udah Nggak bisa muntah, jadi Mual mual doang. Iya, dan sebenarnya gue tuh emang selalu problem dengan asam lambung. Jadi gue pikir enggak lah, nggak COVID lah gitu. orang biasa aja kok gitu. Yes, jadi gue menunggu sampai 5-6 hari di rumah, sampai akhirnya mau pingsan. Berdiri aja udah, I got no energy, udah kayak kelingan gitu. So finally I decided, walaupun sebenarnya agak terlambat sih, makanya gue bilang sebenarnya itu kurang tepat untuk PCR swab. Gue mulai Tapi ada sakit. feeling gitu nggak? Feeling pasti bukan feeling, parno. Tapi Kan nggak ada hubungannya, masa kayak mual, kalau yang kita tahu kan kalau COVID itu Ya, sesek, batuk, batuk, flu, demam gitu aja nggak pernah ada ternyata mual. enggak. Ternyata pada saat pertama kali gue PCR swab, itu gue dikasih kertas, mbak-mbaknya langsung bilang, pernah kontak nggak dalam waktu 1 minggu ini sama orang yang OTG atau ada COVID-19? Terus enggak, terus udah gitu gue lihat simptom-simptom COVID, ternyata memang tulisannya ada diare, mual, batuk, pilek, demam, tidak harus selalu tinggi. Karena gue nggak demam tinggi loh, jadi gue sama sekali mikir, kalau dulu tuh gue mikir gini, COVID itu pasti batuk dan sesek. Iya, aku Ternyata juga gitu. enggak. Langsung pakai masker tapi. Enggak lah, enggak. Tapi jangan parno juga. Artinya waspada itu penting. Iya. Ya. Waspada penting karena gue jujur deh, gue paling rasa kesel sama orang yang cuek. Menurut gue, lo mendingan extra careful, lo nyemprotin kayak orang mikirnya, lo orang Bodo amat dia, aku sih bodo amat. banget. Karena kalau gue gini loh, kenapa gue harus nyemprot dan harus segala resik dan segala resik aja masih kena, gimana nggak resik kan cuy gitu loh. Karena kan gue keluar rumah and I have 2 kids at home. Aku ada mama papa juga yang udah tua. Jadi saat gue memutuskan untuk keluar kan sebenarnya gue beresiko. So when I go back home, I don't wanna be carrier untuk orang-orang yang gue kasihi gitu loh. Jadi terserah deh orang mau bilang, lo ribet banget nyemprot gitu. Buat gue, mendingan kita extra careful daripada kita reckless dan cuek. Iya, bener. Terus pertama kali Melani lihat hasilnya di situ. Oh my god. Itu 3rd of October ya 2020. Oktober, okay. Itu adalah the hardest day in my life, dan I think it was email I've ever had. Cekrek jam 10 malam emailnya masuk, gue baru masih kerja loh sama Boy William. Jadi udah 5 hari itu gue nggak bisa kerja. Gue masih kerja sama Boy dan Boy sempat ngobrol sama gue dan tidak menggunakan apapun. Tapi Boy negatif. See, this is what I'm talking about. Jangan paranoid juga. Jadi beda-beda ya. Maksudnya Beda-beda. tergantung imun tubuh kita sebenarnya. Correct. Jadi kalau saat lo positif itu ada namanya city value. City value itu adalah tingkat infeksi di dalam badan kita. Semakin rendah, itu arti lo semakin menularkan kepada orang di sekitar lo. Nah, yang normal itu lo negatif itu, misalnya lo cek lo negatif itu 40. Gue I was 12. Jadi gue sangat very contagious menularkan. Rendah banget ya. Makanya gue bilang pas saat gue berdiri aja gue udah kelingan gitu kan. Tapi Nggak pas bisa. lagi sama Boy itu biasa aja atau? Jadi gini, waktu hari Sabtu itu karena gue udah kontrak ya, satu acara yang lumayan gede. Sombong amat. Jadi sama gue udah akhirnya kita pergi, dan gue pikir enggak, gue bisa kok, orang cuma sakit mah doang. Jadi gue makan obat segala macam. Tiap turun dari stage gue minum teh manis pakai gula langsung. Iya, bener. Di stage juga gue bisa. Emang agak sedikit kelingan gitu. Siangnya gue rapid test, masih keluar non reaktif. Padahal on the same day sebetulnya gue sudah positif COVID-19. Malamnya, jadi gue pagi PCR swab, Belum ada hasil kan itu? belum ada hasil, malamnya baru dapat. Siangnya karena untuk acara harus rapid test, jadi maksud gue gini ya, kalau lo udah ngerasa I feel like something wrong with my body, PCR swab menurut gue. Tapi sebenarnya yang ditakutin bukan sakitnya lo, kita lebih takut sama hasilnya. Iya nggak sih gitu? Kan biasa rapid test keluar darah aja gitu ya.
Nah ini gue dicek sama adik ipar gue yang bule, dipencet-pencet kok nggak keluar darah gue, nggak keluar. Jadi dipencet-pencet sampai si bule ini bilang, you have to push more. Udah dicetek. Udah dicetek kagak keluar darah gue, Bo. Jadi kata dia gimana gue mau ngecek kalau darah lo nggak ada. Ternyata guys, pada saat lo kena COVID-19, lo pasti diminta untuk CT scan dan juga cek toraks dan cek D-dimer. Ini adalah pengantaran darah. Karena when you talk about COVID, itu bukan cuma kena ke paru-paru lo, badan lo juga bisa pengantaran darah dan segala macam. Makanya darah gue nggak keluar. Kelar acara itu selesai jam 8, jam 10 pulang rumah. 10 malam, deng, masuk itu email. Terus gue buka, kan email tuh harus digeser-geser kan lo. Pas gue lihat pertama pas yang gue baca itu adalah negatif. Yes Tyson, aku negatif segala macam. Lagi sama Tyson. Oh my God. Ternyata itu rujukannya. Rujukan tuh meaning adalah yang seharusnya. Oh my God. Pas lo geser ke kiri, itulah hasil lo yang di bold. It said positif. Dunia tuh kayak berhenti sejenak. Terus suami kakak di situ gimana? Kamu jauh? Enggak, justru dia enggak. Makanya gue bingung nih. Jadi pada saat gue ketakutan segala macam kan, dia tuh masih di sebelah gue, masih meluk, masih segala macam, masih nggak pakai masker. Gue tuh justru suka marah sama dia. Saking gue tuh kesel gitu loh. Terus gue mikir, wah gila, berarti gue harus sendirian nih. Gue mikir gini, ya udah, halnya kalau kita berdua nggak bisa baik kena, gue ada temen gitu loh. Ternyata dia negatif juga. Berarti aneh loh. Jadi nggak selalu lo tuh dekat sama orang yang COVID-19, terus lo pasti kena. Enggak, it depends with your body. Iya. Kalau misalnya kena COVID tuh udah pasti akan 2 minggu? Enggak? Enggak juga. Asisten gue kena 1 minggu karena dia Ada yang kurang di 1 minggu? enggak. Rata-rata biasanya mostly a week. Terus enggak, kamu ini gimana nggak cara ngasih tahu ke anak-anak? Pertama-tama kita umpetin, karena anak-anak kan tahu kan ada COVID. Oke. Tapi nggak, berarti suami kamu masih tetap di situ sampai? Enggak, begitu gue tahu gue jebret positif, kan gue I went to the hospital dan langsung di hospitalize 2 minggu. Oh my God. Makanya waktu di vlog gue itu sempet nangis-nangis. Diajarin sama Tuhan untuk bergantung sama Tuhan. Karena gue tuh gak pernah sendirian loh. In my whole life, aku tuh selalu depending sama orang. Either asisten aku, either my mom. Aku gak pernah sendirian. And at that time tuh bener-bener Tuhan bilang bahwa aku tuh kayak kerja. Aku bilang kan, aku tuh selalu career oriented. Hidupku tuh kerja. Ya sama anak-anak juga. Tapi tiba-tiba disuruh stop sama Tuhan. Jebret, tarik, dah, Nih. diem. Ini kayak Atta banget nih. Gimana Iya. Atta kayak gini? Akan menjadi superhero. Ya, Atta bener. Sampai dia kena kemarin dia sampai ngomong aku karena aku kemarin pas aku sakit itu aku bener-bener ngerasa kerjaan aku tuh gak ada nilainya. Oh, banget, Ya, bener ya? banget, gila banget. Akhirnya it's just between you and God. Siapa yang bisa nolong lo? Karena banyak banget loh sebenarnya orang yang punya banyak duit, kamar nggak ada, Bo. Waktu gua telepon rumah sakit itu semua full. Karantina mandiri semua full dan gua udah nggak bisa karantina mandiri loh. Karena gue ada enggak, karena gue bergejala. Oh, bisa nular? I was very sick. Oh, Gue tuh oke. butuh ditolong. Jadi I need to go to the hospital. Kalau yang OTG, orang tanpa gejala, itu bisa Di kasih rumah. vitamin. Kalau aku tuh nggak bisa, aku udah HB-nya 8,5, sedangkan HB normal 13 coba menurut lo. Jadi gue makanya lemes. I was very sick. Oke, terus anak-anak gimana tuh pas tahu? Awal-awal bilangnya, kalau mami lama banget gitu sakitnya. Oh, berarti nggak langsung bilang ya? Nggak langsung bilang, tapi lama mami sakit. Dia bisa ditanya sama guru les, mami kamu kemana? Mami aku sakit lambung. Dan saat itu kan juga aku mikirnya, kayaknya gue nggak mau ngomong ke publik kan. Iya. Karena juga banyak yang kena nggak mau ngomong kan. Which is apa juga, it's totally okay. Tapi dalam 2 minggu itu ternyata Tuhan tuh banyak bicara di hati aku. Tuhan bilang, kalau kamu sakit, actually you're chosen gitu. Dengan platform kamu sekarang untuk ngomong ke orang bahwa you know when you get affected by COVID-19 it's okay dan itu bukan aib kok gitu loh. Iya, dan itu tuh bukan yang harus kayak dijauh, dikucilkan banget gitu. Itu bukan aib kan, maksudnya siapa sih orang mau kena, bukan karena lo nakal terus lo kena COVID, right? Gitu, it's virus, it's everywhere, it's pandemic, it could be happen to anyone gitu. Jadi Tuhan bilang you have to talk to the public, harus ngomong supaya saat mereka lihat kamu sembuh, orang yang sedang berjuang pun, yang lagi kehilangan pengharapan, mereka juga bisa ngerasa, oh Kamelani aja bisa sembuh dari COVID, gue juga bisa. Karena saat lo dibilang lo positif COVID-19, wah itu tuh lo harus berjuang antara hati lo, Iya. pikiran lo. Yes. Karena kan imun lo makin lo drop, nggak mungkin lo nggak nangis. Iya. Pasti lo nangis, lo stres. Oke, lo nangis, lo stres, tapi jangan lama-lama. Karena Itu makin drop ya? iya dong, the more you get sad, the more body imun lo akan drop. Dan itu yang bikin saat lo panik, ketakutan, makanya banyak orang sesek. Karena saturasi badannya, oksigennya berkurang. Saat kita panik, oksigennya berkurang, makanya sesek. Dan begitu lo udah masuk ICU, dokter gue bilang karena sesek, it's a game changer. Oh my god, it was terrible. Karena kalau orang panik kan sesek kan, nggak bisa napas kan. Itu banyak banget yang kayak gitu. Jadi aku dicatat sama dokterku, suami istri, lakinya tuh udah sakit jantung, tapi he's okay. Karena dia begitu dia tahu dia COVID-19,
dia oke udah Oke. dok. Oke. Iya, Gue istrinya coba panik. mending. Istrinya panik dan sampai nggak bisa nafas. Oh, terus udah. Masuk ke ICU, ya luckily ketolong, tapi maksud gua dokter gua tuh bilang kalau bisa jangan sampai harus dilarikan ke ICU gitu. Karena sebenarnya gini loh, aku tuh yang Sambil ya? Iya dong. Soalnya aku tuh kayak Iya. belum pernah denger cerita yang kayak bener-bener sampai kayak gini. Iya, Aku iya. baru kayak aku sekarang udah ngerti gitu loh. Iya. Makanya gini loh, kalau orang mau bilang, "Yo mau percaya ini, oh ini apalah konspirasi apa." Yes. It's up to you. Tapi kalau lo bilang virusnya nggak ada, bro, gue ngerasain banget gitu loh. Gue ngerasain I was battling with this virus. Gue kehilangan penciuman gue kehilangan indera pengacap gue. All the food that I tasted Nggak bisa. rasanya asin doang. Dan semua yang gue taruh di hidung gue agak ada wanginya loh. Kalian bisa nggak ngasih tahu ke Ya. teman-teman di luaran? Maksudnya kalau COVID ini emang sebenarnya ini berbahaya banget loh. Gini, COVID-19 itu bisa disembuhkan, tapi jangan disepelekan. Karena once you get it, lo harus tahu bahwa karena setiap orang beda-beda loh. Kayak Oh. gue, I have to go to the hospital karena gue Oke. bergejala. Orang lain belum tentu juga. Ada yang di kamar doang ya? Exactly, gitu. Jadi everyone is different. Make sure daripada lo takut lo makin lama segala macam, PCR swab. Walaupun takut ya hasilnya ya. Nah, kalau aku sakit beneran itu kayak ketusuk Oh iya, gitu iya. kan. Ada dokternya yang nggak sakit, gue kasih tau. Karena aku dari awal sebenarnya baru 1 kali. Iya, harusnya kamu harus rajin karena kan kamu keluar. Aku saya kan enggak, aku bolak-balik Jakarta Bali. Oh, oke. Jadi itu Iya. kayak harus ditusuk hidungnya. Repot, perempuan kayak lu tuh repot, tau nggak lo? Tapi ada yang pernah bilang aku katanya kalau udah kena COVID apa bisa kena lagi atau memang udah imunnya udah kuat nih, jadi nggak akan bisa masuk lagi tuh virus. Mungkin harus ditanyain ke dokter ya, kan takutnya gue salah ya. Tapi dari yang apa gue coba cari tahu, katanya sih bisa kena lagi. Dan salah seorang temen gue, pamannya kena COVID, and then after that kena COVID lagi, bisa. Tapi kayaknya Lebih mending ya, itu nggak yang marah banget. nggak tahu sih, I'm not sure, nggak tahu secara pasti. Jadi kayaknya we have to double check sama dokter yang tahu gitu. Berarti sekarang kamu lagi berapa minggu sekali cek? PCR swab gue 2 minggu sekali sekarang. Karena kalau gue kan I went everywhere loh. Iya. Gue kan nge-vlog ketemu orang. Gue lupa lagi pakai facial gue tadi tuh ya kan, gue harus pakai. Biasanya gue pakai facial gue kerja tiap hari. Stripping kan pagi sekarang, sore juga kerja. Terus ketemu orang nge-vlog segala macam. Jadi gue harus PCR swab, harus rajin karena ya takut pulang tuh bawa sesuatu. Soalnya ada anak-anak kecil. Iya. Itu aduh. Kamu ini ada nggak tips mungkin atau Iya. gimana sih caranya supaya mungkin tadi kan kayak aku bilang kamu kayak urusan deh. Terus kamu bilang enggak, gue Bukan, kan bukan. makan terus. Apa sih apa yang harus At that time, saat gue kena COVID, gue nggak tahu ada hubungan apa nggak, tapi I was having strict diet. Jadi gue tuh sempat kurus. dietnya apa tuh maksudnya nggak makan? Gue intermittent fasting. Oke, aku tahu aku ngeliat di YouTube. Jadi makan sekali, sore gue minum kopi aja sama Ih. roti segala macam. Dan makin orang bilang kasih komplimen, oh makin kurus sih, makin semangat dong gue. Makin lagi. Makin olahraga segala macam nih. Dan ternyata gue ada anemia karena saat menstruasi tuh gue kalau mens tuh banyak, nggak pernah cek, nggak pernah tahu gitu. Jadi sebenarnya badan mungkin ya, loh dari Maret kan gue kemana-mana tuh kerja. Mungkin virusnya udah nempel, tapi masih kuat badannya gitu. Ketika pulang drop Begitu drop, kena lambung langsung bush. yes, dan dia masuk memang dari penyakit yang memang selalu gue keluhin, which is lambung. Gue nggak pernah punya masalah dengan batuk selalu dari lambung. Dia masuk dari situ. Jadi nggak tahu ya, mungkin it could be just me atau ya maksud gue ini dari pengalaman gue. Ya dia larinya tuh bukan ke pernafasan kalau di gue. Berarti di lambung. Berarti Di siapa musuh orang di tuh lambung. bener-bener beda-beda banget. Beda-beda banget. Cuman yang paling bahaya OTG ya, yang nggak ada Nggak gejala aja. ketahuan. Yang Justru gue tiba-tiba- kena dari OTG. Tapi jangan parno juga lah. Balik lagi kan gue bilang. yang penting pakai masker, cuci Yes, tangan, yes, pulang kerja yes. mandi, cuci tangan, cuci kaki gitu Yes, kan. yes, gitu sih sebenarnya. Jangan parno juga. Pokoknya careful boleh, tapi jangan jadi paranoid. Iya, seru banget dan aku tuh kayak baru tahu. Jadi sekarang aku akan juga jadi lebih berhati-hati. Iya dong, harus. Aduh, Kamelani Cepatlah sehat-sehat. pandemi ini berakhir ya, Bo. Aduh. Oke, Kamelani sehat-sehat. Makasih, Loli. Terima kasih Terima Kamelani kasih, udah sayang. sharing-sharing. Mohon maaf, enak lu ya. Pas lu nge-vlog nggak ada hujan. Jadi kita ngomongnya nggak perlu. Iya. Iya kan lo? Oke, thank you guys for Dia anak watching. baik, rezekinya bagus makanya. Amin. Thanks Thank lo. you. Siap. Thank you guys. Thank you for watching. Bye. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dadah. And I'm not saying lies, I feel crazy.